Katanya bisa mindahin penyakit dari kelapa, Pindahkan ke hewan ya. pindahin ke hewan. Dan rupanya di toko online terjual banyak ya. Betul. Dibandingkan dengan aset dia yang sudah dijual miliaran rupiah untuk ke dukun-dukunan tadi. Kris bisa hidup, nah, ternyata itu dijual di Ngeluarin glodok. tir ya. Ternyata pakai baterai. Ternyata pakai baterai. Halo Dokter Surya. Halo Pak Kris. Gimana kabarnya nih? Luar biasa dong, sehat. Nah, sekarang kan di masyarakat banyak opini nih tentang kesehatan, tetapi berbau sedikit agak tradisional ataupun kita sebut dengan dukun deh. Iya. Nah, dari sisi kesehatan, Iya. menurut dokter, dukun ini seperti apa? Dukun beneran atau dukun-dukunan nih? Karena memang banyak dukun yang sekarang ini ya Pak Kris ya, Ya. dengan berkembangnya zaman, teknologi, banyak yang orang biasa merasa punya kekuatan supranatural. Nah itu contoh misalnya yang baru-baru ini viral, bajunya mirip-mirip sama saya ya, yang membuktikan. Iya, Gitu iya, ya. iya. Nah jadi katanya bisa mindahin penyakit dari kelapa ke mana lah wadahnya, padahal kelapanya itu dibolongin. Atau mau Terus ngambil pindahkan ke hewan ya. pindahin ke hewan, atau mau ngambil salah satu benda mistis di rumah artis tuh kalau nggak salah. Iya, iya. Ternyata krunya yang taruh di Iya. di Dan- wastafel. Dan rupanya di toko online terjual banyak ya. Betul. Ternyata ada juga yang katanya kebal tusuk. Iya. Ada juga saya lihat itu waktu itu di YouTube. Ternyata begitu pengen dicoba pakai albokat nggak berani. Atau alat infus gitu ya. Nah. Ini membuktikan saat ini banyak orang yang merasa dukun-dukunan dalam hal ini. Iya. Karena saya dokter ya Pak Kris. Iya. Karena melihatnya begini. Bagi kami para praktisi kesehatan sebenarnya kami sedikit merasa kewalahan dengan hadirnya dukun-dukun yang tanda petik gadungan kita bilang. Iya. Gitu. Kenapa? Banyak pasien itu datang ke rumah sakit setelah berobatnya ke dukun. Kebalik nih jadi Pak Kris. Bukan berobat ke dokter dulu baru ke ahli Alternatif ya. alternatif, tapi ini dari dukun dulu baru ke dokter. Alhasil apa? Ya contoh misalnya saya yang paling gampang patah tulang deh. Misalnya saya ambil contoh patah tulang karena kebetulan keluarga juga baru-baru ini ada yang merasakan nih. Iya. Gitu ya. Jadi dia patah di wrist joint, di pergelangan tangan. Sudah diatasi oleh beberapa ahli-ahli patah tulang katanya gitu ya. Nah ternyata setelah 1 bulan berjalan, memang rasa sakitnya sudah hilang. Tetapi estetika tangannya itu jadi bengkok. Oke. Jadi bengkok gitu. Jadi begitu saya lihat hal seperti itu, kami sarankan ayo kita langsung ke dokter. Kita ronsen. Ternyata begitu kita ronsen, tulangnya sudah menyatu tapi dengan posisi yang salah. Oke. Berarti harusnya Harusnya posisi dia tulang ketemu seperti kembali. ini ya. Iya. Jadi mungkin sekarang seperti ini ya, Dok, ya? Betul, Pak Kris. Jadi posisi tulang ini ya tangannya mungkin tidak seperti semula ya. Betul. Jadi kalau secara ilmiah medis kedokteran dari sub bagian bedah, spesialis bedah, Iya. kondisi seperti itu operasi pasang pen supaya apa? Kembali lurus. Karena pada prinsipnya tulang itu kalau dia sudah pas posisinya ataupun tidak pas posisinya, dia akan tetap tumbuh kembali, Oke. akan beregenerasi si kalsiumnya itu untuk menumbuhkan tulang baru. Oke. Nah, untuk tadi tanda petik dukun-dukunan tadi saya katakan, dia tidak melihat dari segi X-ray. Gitu, hanya mijit sana, mijit sini gitu kan. Iya. Dan ternyata tulangnya tumbuh tapi overriding. Nah, setelah kita bawa ke dokter, ya ternyata memang operasi ya dipatahin kembali. Iya. Patahin kembali, disatukan kembali, baru pasang pen kiri kanan. Oke, berarti yang dokter maksud adalah pengobatan tradisional, Iya. tetapi tidak memiliki izin. Izin dan kompetensi lah saya Ya, bilang. karena Kenapa? kan biasanya kalau kita lihat ada pengobatan tradisional misalnya patah tulang. Nah, mereka juga menyarankan karena dulu saya pernah kejadian saya tabrakan di sini retak. Nah, ke tradisional juga, tetapi dia memang menganjurkan untuk dironsen dulu. Iya, betul. Nah, dia mau memastikan apakah si kita bilang tabib ya, tabib ini mampu nggak Iya. ini. Tapi kalau misalnya retaknya hanya sedikit, ya hanya nanti mungkin dikasih obat, bisa sembuh kembali. Tetapi kalau kondisinya parah, nah ini mungkin ya mereka juga ada kapasitasnya. Iya, Karena kan mereka juga memiliki izin ya. Iya, Nah, betul. ini kan dukun dalam arti yang memiliki izin. Betul. Dan ya sudah terdaftar lah kita Betul. bilang ya. Betul. Nah, seperti kedokteran kan juga harus ada izinnya. Betul. Nah, jadi kalau yang dukun tanda kutip, Iya. nah ini
sebenarnya lebih meresahkan masyarakat atau bagaimana, Dok? Ya, ini yang saya katakan tadi dukun-dukunan, Pak Kris. Karena mohon maaf, pengalaman kita juga pernah berada di salah satu daerah yang tanda petik hal-hal seperti itu kuat katanya. Karena saya pribadi sebelum tugas ke pedalaman Kalimantan, pesan orang tua saya jangan makan sembarangan ya. Iya. Nah, sampai orang tua saya masih mengatakan hal itu. Iya. Kalau kita bahas fakta mitosnya zaman sekarang, gitu kan masih susah. Iya. Pesan orang tua saya, waktu saya berangkat merantau, jangan makan sembarangan, jangan minum sembarangan. Kenapa? Ya nanti di sana begini. Nah, tetapi kalau saya ngambil kesimpulan, Pak Kris, bahwasanya kalau orang itu memang memiliki kelebihan, betul-betul kelebihan, yang dimiliki secara supranatural ya, orang itu akan dia going to earth. Oke. Berarti Apa seperti ya? ilmu padi ya? Ilmu padi, lebih diam, lebih apa, tidak koar-koar seperti ya dukun-dukun yang sekarang ya saya katakan ada campur sama magicnya lah, trik-trik sulap lah kita bilangnya, karena memang udah ada yang katanya keris bisa hidup, ternyata itu dijual di glodok, petir ya? bisa ngeluarin petir Tapi gitu. ternyata pakai baterai. Ternyata pakai baterai. Nah, kalau dikatakan meresahkan masyarakat atau tidak, karena melihat banyak juga orang yang punya kelebihan, niatnya tulus membantu di daerah-daerah, sebenarnya ada juga yang bermanfaat. Yang tidak bermanfaat itu yang tadi, menggunakan trik sulap untuk mengobati orang, untuk meraup untung sebesar-besarnya. Dengan mahar yang cukup besar ya. Mahar yang cukup besar, 5 juta, 10, mungkin kalau pengalaman kita pernah dengar informasinya sampai puluhan juta juga ada. Ini yang sebenarnya merasakan kita para praktisi kesehatan. Karena faktanya sekarang di lapangan masih banyak orang yang sudah diobok-obok sama dukun-dukunan, baru dibawa ke rumah sakit. Nah, masih banyak sekali. Dengan kondisi yang mungkin sudah semakin parah ya. Betul. Yang harusnya ditanganin secara medis, perlu 1 bulan nih untuk pemulihan sampai sembuh kita bilang ya. Tetapi karena sudah ditanganin dengan tidak tepat, ini menjadi waktunya lebih panjang ya Dok ya. Betul, nah, seperti kayak, mohon maaf nih Pak Kris, kalau kita lihat pengalaman, kita nonton di YouTube, ada kesaksiannya dari salah satu artis senior, sakit jantung. Udah berobat ke dukun mana aja, sampai jual rumah, jual tanah, jual asetnya dia. Ujung-ujungnya kembali ke dokter untuk pasang 1 titik ring aja. Yang notabene paling hanya berapa puluh juta. Dibandingkan dengan aset dia yang sudah dijual miliaran rupiah untuk ke dukun-dukunan tadi. Mungkin sudah dibeli kambingnya juga sudah banyak ya. Udah banyak kan? Ya, karena kemarin kan saya ada dengar katanya penyakit jantungnya, misalnya kita bilang jantung koroner. Nah, ini nanti penyakitnya akan pindah ke si kambing kan gitu ya. Nah, jadi nanti kambingnya yang sakit koroner. Nah, jadi manusianya sembuh. Mungkin hal-hal ini yang sedikit mau kita luruskan ya, kita sampaikan. Berarti karomah ataupun orang yang punya kelebihan, dokter percaya nggak? Kalau orang punya kelebihan ya, saya percaya. Karena tradisi di Indonesia ini khususnya tidak bisa kita pungkiri, hal itu memang ada. Gitu. Contoh misalnya orang yang punya kelebihan, tidak semua kita bisa melihat makhluk astral yang ada di sekitaran kita. Tapi untuk orang tertentu, dia bisa melihat, jangan ke situ, ini ada ini. Gitu ya. Jangan ke situ. Kau tadi baru nabrak ini gitu. Nah, bisa. Tetapi bagi orang yang percaya, dia akan mengakui bahwasannya orang itu benar-benar punya kelebihan. Tapi kalau orang yang nggak percaya, malah ngejek, malah ngeledek, apanya nih? Apa-apa aja katanya. Nah gitu, jadi kembali lagi ke pemikiran, kalau menurut saya percaya orang yang memiliki karoma itu. Kelebihan ya. Tetapi banyakan yang karoma-karomaan nih Pak Kris, dukun-dukunan nih. Gitu. Yang mengaku-mengaku lah kita bahasanya ya. Betul. Nah, karena kan memang kalau dari saya sendiri, karena mungkin ya saya dari kampung ya, dari kampung, seperti ini udah hal yang biasa ya. Karena memang manusia ada alamnya sendiri, makhluk gaib juga ada alamnya sendiri. Dan nggak mungkin manusia bisa bersatu dengan alam lainnya. Nah, kalau saya percaya seperti itu. Bisa nggak seseorang kita sugesti, misalnya kita ini kita bukan punya karoma deh, kita orang biasa. Nah, jadi kita sugesti bahwa air minum ini sudah didoain sama orang yang punya kelebihan.
orangnya lagi sakit, Iya. ya. Iya. Kita kasih minum Iya. dan orangnya sembuh. Iya. Bisa nggak, Dok? Gini, Pak Kris, kalau saya menilainya itu satu dari sugesti iya. Ada lagi faktor lain yang sangat penting sebenarnya, percaya, trust, gitu. Siapapun orangnya, sehebat apapun dokternya, kalau si pasiennya tidak percaya pada dokternya, dia nggak akan sembuh. Walaupun dua dokter yang berbeda, obatnya sama. Walaupun sama. Oke. Karena cenderung ada kalau saya pengalaman dokter umum, dokter spesialis. Ada kejadian. Jadi dia berobat ke spesialis. Ini dikasih obat ini, udah sama. Oke, 3 hari dia nggak ngerasakan sembuhan. Malah turun dia ke dokter umum. Dan ini terjadi di daerah-daerah kecil. Ya gitu mungkin eksperimennya lebih banyak, Dok. Kalau saya rasa percayanya. Oke. Percayanya Bukan si pasien. experience ya, Bukan. bukan pengalaman ya. Pertama, obat ini butuh waktu untuk kerja. Gitu. Mungkin rezekinya si dokter umum ini, waktu dia datang, dia cuma nambahin obat dikit aja. Oke. Oh, saya udah sembuh. Gitu kan. Padahal ini efek obat yang sedang berjalan dari spesialis tadi. Oke. Nah, gitu. Nah, jadi kalau dibilang sugesti, mensugesti pasien itu bisa sembuh dengan menggunakan wadah tadi air putih misalnya, atau air mineral, saya rasa kepercayaan juga penting perlu kita nilai, Pak Kris. Oke. Karena kalau kita nggak percaya sama air putih itu, terus kita minum, ya nggak akan ada reaksi apa-apa. Ya. Kalau kita percaya, pasti kita sembuh. Berarti seperti kita sugesti alam bawah sadar kita Betul. ya. Karena kalau kita percaya minum air putih kita bisa sembuh, otomatis 30% penyakit kita akan hilang. Betul. Ya, berarti seperti itu ya, Dok ya. Betul. Nah, mungkin tadi yang dokter sampaikan memang ya istilahnya ada nggak, Dok? Tangan dingin katanya. Iya. Oh, dokter A itu tangan dingin, ngobatin semua sembuh. Iya. Nah, itu gimana, Dok? Kalau saya nilainya pembunuh berdarah dingin, Pak, bukan tangan dingin. Tapi tangan dingin ini kembali lagi dengan pengalaman kita yang dari praktisi kesehatan mengatakan dia memberikan sugesti yang baik, sehingga pasiennya percaya sama dia. Oke. Gitu. Jadi obat apapun dikasih sembuh, gitu kan? Karena duluan percaya ya, Dok, ya? Betul. Muncullah akhirnya istilah-istilah tangan dingin, dokter obat generik. Padahal dengan tanpa menggunakan yang merek-merek paten, generik aja pasiennya sembuh. Ya, Gitu. Karena apa? Sugestinya baik dan pasiennya percaya. baik. Gitu. Berarti kesimpulannya ya sebenarnya sebelum dulu ada namanya dokter, ya namanya kita dulu di kampung ya jarang kita jumpai yang namanya ada dokter ya. Ya kita lebih percaya sama yang tradisional. Betul. Tetapi memang tradisional yang memang turun temurun untuk membantu orang. Dan tidak ada yang namanya yang seperti sekarang ini ya, yang pakai kwitansi, Iya, dikomersilkan ya, Pak? dikomersilkan pakai kwitansi dan ada angkanya lumayan besar. Betul, Nah, kalau dulu ya kita datang ke orang yang punya kelebihan, seseorang yang punya kelebihan tetapi yang sudah turun temurun, ada persyaratan yang mungkin harus dia jalankan. Iya. Ya kalau tidak mungkin saja ya penyakitnya bisa pindah ke dia. Ya mungkin seperti itu, Dok ya. betul. Oke, Dok. Terima kasih Siap. untuk hari ini Sama-sama, Pak Kris. kita membahas opini kesehatan di masyarakat tentang dukun.